Kayak listrik dinamis. Oh, bukan. Statis dulu, jangan dinamis ya. Listrik statis. Jadi masuk listrik, magnet, selesai. Kita latihan soal. Nanti latihan soal OSN. Udah. Semester ini saya harapkan, ya harapan kita bisa materi segera habis. Nanti tinggal ke aplikasi. Aplikasi maksudnya langsung ke nyoba latihan soal. Gitu. Biar tahu penyelesaiannya gimana, kasus-kasusnya gimana. Listrik statis. Jadi listrik ini dibagi menjadi dua, ya. Pertama listrik statis sama listrik dinamis. Ya, kalau listrik statis ini berarti muatan listrik itu diam. Kalau listrik dinamis ini muatannya bergerak. Karena muatannya bergerak, dia menimbulkan efek nyetrum itu bahasa Indonesia ya Pak, ya nyetrum ya, kesetrum. Ya nyetrum gitu aja wis apa. Jadi tersengat, bukan tersengat ya, ya kesetrum aliran listrik kena aliran listrik kan. Jadi kalau dinamis dia bisa nyetrum. Ya. Kalau statis dia muatannya diam, nanti akan timbul namanya efek listrik statis ya. Listrik statis berupa efek tarik menarik atau tolak menolak. Oke. Dalam listrik statis ini ada beberapa bagian yang perlu kita bahas. Yang pertama jelas ada namanya muatan listrik ini ya. Muatan listrik ini terjadi dari dua muatan, yaitu muatan positif sama satunya muatan negatif. Jadi ini positif ya, ini negatif. Muatan ini nggak bisa kita lihat secara kasat mata, itu nggak bisa, tapi ada ya. Apakah beneran bentuknya positif atau negatif? Nggak, cuma modelnya aja. Intinya muatan ini saling tolak menolak ya, sehingga yang satu positif, satu negatif. Intinya sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda. Nah, muatan ini terdapat pada semua benda, semua materi di sekitar kita, karena setiap materi kan terdiri dari namanya atom, ya model atom. Jadi model atom ada banyak sekali. Model atom yang sederhana dan cukup mewakili, nanti ada namanya model atom siapa ini? Ada kulitnya ini. Rutherford kalau nggak salah. Atau Thomson ya. Model atom Thomson. Kalau nggak Rutherford saya lupa. Intinya satu atom itu terdiri dari namanya inti. Ya. Ini ada inti atom. Kemudian di sini ada kulit atom. Ini apa gambarkannya. Jadi ya ini inti ya. Sebagai inti atom. Atau bahasa lainnya ada namanya nukleon. Kalau nukleus itu kan inti sel, kalau di atom ini nukleon. Kemudian di sekelilingnya ini ada lintasan, ya, kita sebut sebagai kulit atom. Di inti atom ini terdapat muatan positif, ya, kita sebut sebagai proton, dan muatan netral, ini, ya, N, netral. Kemudian elektronnya itu berada di kulitnya, ini elektronnya di sini, ya, ini. Jadi ini positif kita sebut sebagai proton, ya, ini kita sebut sebagai elektron. Oke. Ini muatan listrik, jadi ada muatan jenis muatan ya, positif sama negatif, proton sama elektron. Kemudian setelah muatannya, kita bahas tentang interaksinya. Interaksinya ada dua jenis, yaitu interaksi tolak menolak. Jadi kalau tarik menarik dulu ya, tarik menarik. Ini interaksi yang terjadi apabila muatannya beda, ya. Jika muatan beda. Artinya apa? Artinya satu ada muatan positif atau ada muatan negatif. Ini dia akan tarik menarik. Ini. Yang berikutnya tolak menolak. Gini. Tolak menolak ini ya jika muatannya ini sama. Sama bisa sama-sama positif ya. Dia akan tolak menolak maupun samanya dia sama-sama negatif, muatannya ini pasti tolak menolak. Nah, nanti besar tarikan atau besar tolakan ini bisa kita hitung menggunakan
namanya hukum Coulomb. Ya, jadi ya, di listrik ini nanti kita akan mengamati peristiwa ya, peristiwa daripada tiap-tiap muatan yang muatan listrik itu nanti kita amati. Oke, ini listrik, muatan udah, interaksi sudah. Kemudian ada namanya medan listrik, tidak ada. Medan listrik ada dua ya. Untuk yang positif ya, ini medannya keluar, jauh, menyebar. Kita sebut sebagai apa ya? Ya keluar ya. Keluar atau menjauhi muatan. Ini kalau ada muatan positif, ini medannya keluar. Medannya keluar. Ya, ini arah medan. Medannya keluar. Kalau yang satunya yang untuk negatif, ini dia masuk atau menuju muatan. Jadi negatif ini masuk. Ini arah medannya. Oke, nih. Kemudian sudah ini muatan listrik, interaksi benda listrik. Kemudian ada satu lagi, ada namanya apa ya? Benda bermuatan. Benda bermuatan, ya. Benda bermuatan ini ada 3 macam. Pertama ada muatan benda netral, ya. Yang berikutnya ada bermuatan negatif. Sama satunya ada benda bermuatan positif. Benda bermuatan ini bisa netral. Ini terjadi jika ya, jika proton, jumlah proton ya, jumlah proton ini sama dengan jumlah proton ini sama dengan jumlah elektron. Kalau bermuatan negatif ini bahasanya ya jelas negatifnya lebih banyak, tapi bahasanya dia kelebihan elektron. Kalau muatan positif ini kekurangan elektron. Kenapa bahasanya seperti ini? Karena dalam suatu atom ya umumnya kan kalau atom umumnya itu atom itu nggak netral sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita anggap suatu atom itu netral, ini kan positifnya 2, ada neutron, ini ada neutron, ya. Kemudian ini ada apa namanya muatan negatifnya di sini, ya elektronnya di sini, ya. Ini yang terjadi ketika suatu atom berinteraksi dengan atom yang lain. Itu dia apa namanya muatan negatif atau elektron ya ini dapat berpindah. Yang pertama ini ya, elektron dapat berpindah. Yang kedua, muatan positif ya atau proton ini tidak dapat berpindah. Ini nggak bisa berpindah. Kenapa? Soalnya gini, tiap-tiap unsur yang ada di alam yang sudah diketahui di tabel periodik, gitu ya, tahu ya tabel periodik yang jumlahnya sekitar 118 kalau nggak salah, 115 sampai 118 unsur yang sudah ditemukan di alam, baik unsur alami atau unsur sintetis ya. Jadi ada unsur buatan juga ada yang tidak ditemukan di alam. Itu unsur satu dengan unsur yang lain yang membedakan kayak misalkan ada namanya unsur O untuk oksigen, N untuk nitrogen, C untuk karbon, K untuk kalium, Ca untuk kalsium dan lain sebagainya. Yang membedakan unsur satu dengan unsur yang lain ini adalah jumlah protonnya. Ya, aku nggak hafal berapa nilainya. Kalau oksigen kalau nggak salah ini 8. Kalau nitrogen, aduh nggak hafal ini. Kalau karbon ini kalau nggak salah 6. Ya, kalau ini karbon, kalsium dan lain sebagainya. Pokoknya ada jumlahnya. Jadi yang menentukan dia jenisnya O, N, C dan lain sebagainya itu adalah jumlah protonnya. Kalau protonnya beda, maka unsurnya akan beda juga. Jadi tiap-tiap unsur itu protonnya nggak bisa pecah ya. Jadi ini tetap. Kalau sampai protonnya pecah, itu menyebabkan reaksi peristiwa
fusi atau fisi. Kalau fusi itu gabungan inti atom, kalau fusi itu pembelahan inti atom. Nah, kalau sampai inti atomnya terbelah, itu yang menyebabkan terjadinya bom atom. Jadi bom atom itu peristiwa pembelahan inti atom yang dilakukan secara beruntun. Nah, itu ada. Tapi pemecahannya kan sangat susah sekali ya. Jadi dalam anggapan dalam kehidupan sehari-hari, ketika suatu benda berinteraksi dengan benda lain, ini hanya terjadi perpindahan muatan negatif atau elektron saja yang berpindah. Proton tidak bisa berpindah karena ketika protonnya berpindah, maka jenis atomnya akan berbeda. Jadi misalkan kalau ada oksigen berinteraksi dengan benda lain, ya dia nggak jadi oksigen, tiba-tiba jadi material yang lain. Kan aneh nih, nggak bisa terjadi. Seperti itu. Ya. Jadi yang umumnya misalkan gini yang terjadi. Pertama, satu benda ini kita anggap satu benda. Yang paling umum misalkan kaca. Ya. Ini ada kaca. Ya. Misalkan suatu kaca ini terdiri dari muatan positif. Sebenarnya ini ada berapa ini? Ada 4. Ya. Negatifnya sama. Negatifnya ada berapa? Misalkan negatifnya ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Berarti kaca ini dia bermuatan netral. Ya, ini netral. Karena ya, karena jumlah positifnya ini sama dengan jumlah negatifnya. Ini netral. Suatu ketika kaca ini berinteraksi dengan benda lain, ya, entah biasanya kan digosokkan bisa atau diapakan bisa, nanti itu muatannya ini bisa berpindah. Berpindahnya itu ada 2 hal. Bisa muatan elektron yang kaca ini berpindah ke benda lain, atau elektron dari benda lain akan berpindah ke kaca. Jadi untuk protonnya ini dia tetap. Sehingga istilahnya kita anggap di sini muatan positif tidak dapat berpindah. Yang berpindah hanya muatan negatif saja. Ya. Kemudian ada berikutnya ada pemindahan muatan. Peristiwa namanya pemindahan muatan listrik. Ya. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang paling umum ini ada namanya dengan cara digosok. Nanti kita mengenal namanya deret tribolistrik. Ya. Ini ada di buku Martin di awal-awal bagian listrik statis. Cuma hari ini saya belum mau masuk ke sini. Ini nanti gampang. Saya akan bahas di bagian hukum Coulomb, yaitu hukum yang membahas tentang interaksi terjadinya tarik-menarik ataupun tolak-menolak pada muatan dan juga interaksi pada medan listrik. Ya, saya masuk ke situ dulu. Ini akan saya bahas tentang bahasan pertama hari ini. Tadi masih pendahuluan ya, tentang namanya hukum Coulomb. Nah, oke, kita sebut lain namanya hukum elektrostatika. Ya, ini ya. Hukum Coulomb ini kenapa dinamakan hukum Coulomb? Karena yang menemukan namanya ya Pak Coulomb, ya, sehingga namanya hukum Coulomb. Dia dapat digunakan untuk ya menentukan ya besarnya gaya tarik ya atau tolak ya antar muatan. Jadi kan tadi kan ada muatan positif, ketemu positif, ini kan tolak menolak. Ya. Tolak menolak kan berarti ada gayanya, ini ada F. Ya, F yang kerja di sini. Ya. Atau misalkan ada positif ketemu negatif, ini kan dia pasti akan tarik menarik. Ya. Oke, juga ada F-nya. Ya. Besarnya gaya ini bisa kita hitung dengan hukum Coulomb. Yaitu bunyi hukum Coulomb itu ya, besarnya gaya tarik atau tolak itu sebanding dengan apa ini? Dengan besar muatan, kedua muatan ya bahasanya. Soalnya muatannya ada 2. Muatan ya. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat
jarak antar keduanya. Maksudnya gimana? Jadi misalkan ini ada suatu muatan di sini. Anggap ini muatan A dan ini muatan B. Ya. Kemudian antara kedua muatan ini ada jaraknya. Ini kita sebut sebagai R. Maka hukum Coulomb nanti bisa kita rumuskan sebagai, saya gunakan dulu. Ya. Gaya tarik sama gaya tolaknya itu tergantung daripada jenis muatannya nanti. Ya. Jadi F Coulomb sama dengan K Q1 Q2, K Q1 Q2 per R kuadrat. Biasa saya singkat sebagai kaki kurata. Ya, kaki kurata. K Q1 Q2 rata R kuadrat. Ya, singkatannya kaki kurata. Ini gaya Coulomb. Dengan FC ini gaya Coulomb. Ya. Kemudian satuannya jelas karena gaya apapun satuannya Newton. Ya, mau gaya Coulomb, gaya apa satuannya Newton. Karena gaya ya. Untuk K ini konstanta. Nilainya sama dengan berapa ini? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 sama Q2 dan Q2 ini merupakan muatan, ya, muatan listrik. Dia punya satuan Coulomb. Coulomb itu satuannya muatan. Kemudian R ini jarak antar muatan. Ya, dia punya nilai meter. Jadi nilainya ini dalam SI semuanya. Jadi nilai muatan, jadi kayak gini, muatan contoh ya, muatan satu elektron, misalkan muatan satu elektron, ini sudah tetapan ya, nilainya itu 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb, ini satu elektron. Ada minusnya karena elektron. Kalau muatan satu proton, ya itu nilainya positif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Ini nilai muatan. Ya. Jadi nanti biasanya muatannya sudah diketahui dan muatan yang digunakan biasanya dalam bentuk bukan dalam kolom ya, tapi dalam satuan namanya mikro ya. Bisa mikro, bisa mili. Biasanya pakai mikro biasanya. Jadi muatan listrik itu adalah besarnya dalam satuannya kolom, SI-nya muatan kolom. Karena yang penemunya ya ini Pak Kolom sehingga dinamakan interaksinya nanti ada di kolom. Oke, dari sini ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Masih jelas ya untuk gaya Coulomb ya. Jadi di gaya Coulomb ini yang dibahas tentang interaksi daripada muatan listrik. Jadi muatan listrik atau benda bermuatan juga bisa. Yang interaksinya dibahas pada Coulomb. Langsung aja kita ke contoh ini. Contoh ya. Muatan A dan B ya masing-masing misalkan masing-masing sebesar berapa ini ya? 2 mikrokolom ya. Biasanya dalam bentuk mikrokolom dan berapa ini? 3 mikrokolom ya. Terpisah sejauh ya. Misalkan ini kita anggap positif, ini kita anggap negatif ya. Sejauh 3 cm ya. Maka tentukan pertama A besarnya gaya Coulomb, B jenis interaksi. Oke, ini contoh pertama ini. Ini hafalannya nilai K-nya ya, 9 kali 10 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sebentar, 9 atau 9? Lupa aku. Kayaknya 9. 9 kali 10 yang 9 ya. Bentar. Oh iya benar, 9 kali 10 9.
Nah, ini contohnya ya, benar 19,9. Bisa kita hitung. Jadi F-nya, dari sini kita tulis dulu ya. QA sama dengan plus 2 mikrokolom. Ya. Ingat, mikro itu 10 pangkat 6. Mili, mikro, nano, piko. Urutannya kan gitu. Mili, mikro, nano, piko. Mili itu min 3, mikro min 6. Maka sama dengan plus 2 kali 10 pangkat min 6. Ya. Min 6 kolom. Untuk yang QB sama dengan minus 3 mikrokolom sama dengan ya negatif 3 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Berikutnya untuk jaraknya R-nya sama dengan 3 cm. Ini juga harus pada dalam bentuk SI. Maka nilainya 3 kali 10 pangkat negatif 2 ya. 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Sehingga kita dapat nilainya ya. F kolom sama dengan K Q1 dalam hal ini QA sama QB, QA QB per R kuadrat. Nah, yang kita masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 2 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan 3 kali 10 pangkat negatif 6. Kita bagi dengan, ini kita kuadratkan. Sehingga kalau R kuadrat sama dengan, nah itu kan 9 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Kita kuadratkan. Ya. 9 kali 10 pangkat negatif 4. Kita kuadratkan. Sehingga ini 9 bisa kita coret habis. Ya. Ini 10 pangkat min 4 juga sama. Bisa kita habiskan dengan 10 pangkat min 6 tinggal pangkat min 2. Kemudian kita hitung lagi. Tinggal 2 kalikan 3 hasilnya 6. Ini ada 10 pangkat 9. Ini ada 10 pangkat min 6 sama min 2. Min 6 sama min 2 kan ketemunya min 8. 10 pangkat ini 9 kurangi 6 kurangi 2. Kan 9 kurangi 8 hasilnya 10 pangkat 1. Atau sama dengan kita sebut 60 Newton. Jadi kalau ada benda bermuatan, ya, satunya 2 mikrokolom, satunya minus 3 mikrokolom, ya, dia akan memiliki gaya kolom sebesar 60 Newton ketika jarak antara keduanya 3 cm. Ya, ini yang bagian A. Mas, Bagian gimana? Ya, silakan. Itu di rumusnya itu yang pas K kali B itu yang elektron itu emang nggak dinegatifkan ya, yang 3 kali 10. Mau saya terangkan habis ini itu. Jadi masalah tanda kan ya, masalah tanda kan saya terangkan habis ini. Yang berikutnya jenis interaksinya yang dimaksud kita lihat karena jenis interaksinya ini kan plus, ininya min. Ya. Jenis interaksinya ini tarik menarik. Nah, menjawab pertanyaannya Daniel tadi seputar bagaimana tanda plus sama minusnya di rumus ini dimasukkan atau tidak. Jadi macam-macam. Ada yang dimasukkan, ada yang tidak. Tapi dalam hal ini tidak dimasukkan. Kenapa? Karena misalkan dimasukkan pun nanti intinya gini, kalau misalkan dimasukkan ya, contohnya gini. Kita tahu kan rumusnya kan FKQQ per R kuadrat ya. Jadi untuk QA positif ya, kemudian QB positif. Kalau kita masukkan rumus F kolom sama dengan ya, ini kan K ini positif ya, dikalikan positif juga dibagi R kuadrat hasilnya pasti positif. Ya, lanjutkan lagi. Untuk misalkan QA negatif dan QB negatif, maka F kolomnya sama dengan K kalikan negatif per R kuadrat hasilnya pasti positif juga. Tapi untuk bagian QA yang pastinya positif, untuk QB negatif, baik kebalikan pun ya, maka F kolomnya sama dengan K, satunya positif, satunya negatif, bagi R kuadrat, hasilnya negatif. Kesimpulannya apa? Kalau hasil positif ini, nanti dia menyatakan interaksinya ini tolak-menolak. Gini. Tapi kalau hasilnya negatif, ini interaksinya tarik-menarik. Nah, tapi kan, biar nggak bingung ya, karena F ini merupakan vektor, F kolom ini kan gaya ya, ya F kolom ini merupakan besaran vektor. Dan karena besaran vektor dia pasti memiliki namanya arah. Ya, kalau satunya hasilnya bisa positif, satunya hasilnya bisa negatif,
Ini nanti akan timbul kerancuan. Artinya kerancuan, oh ini gaya kolomnya ke arah kiri berarti karena hasilnya negatif. Kalau antara yang interaksi sama-sama plus atau sama-sama min, hasil F-nya positif, oh berarti dia ke kanan. Itu kan menimbulkan kerancuan. Sehingga dalam perhitungan, itu kita tidak usah melibatkan tanda daripada muatan. Tanda daripada muatan, ini kita gunakan untuk menentukan jenis interaksinya. Oh dia beda, tarik-menarik. Karena peristiwa yang terjadi untuk kasus yang contoh yang di atas ini, misalkan kasus yang pertama ya, yang satu tadi A, ini yang B, ya kan nilainya kan 2 mikro sama 3 mikro. Misalkan yang A ini tak bikin menjadi positif 2 mikrokolom, ini positif 3 mikrokolom. Dengan nilai yang berbeda, tapi tanda yang saya ubah. Maka interaksi yang terjadi nanti akan seperti ini. Ini gaya kolomnya. Jadi masing-masing mendapatkan gaya kolom yang sama besar. Yang ini mendapatkan gaya kolom F kolom sama dengan 60 Newton. Ini juga F kolomnya sama dengan 60 Newton. Begitu juga ketika misalkan dalam kasus yang di atas, ini positif 2 mikrokolom, yang satunya yang B negatif 3 mikrokolom, maka akan ada gaya kolom di sini. Nilainya berapa? Sama, ini 60 Newton, ini juga 60 Newton. Tapi tarik-menarik. Sehingga dalam melakukan perhitungan, melakukan kalkulasi di sini, tanda plus, tanda minus dalam tanda muatan itu tidak perlu kita hitung. Nah, kita sudah tahu bahwasanya dia interaksinya tarik-menarik. Oke, jelas semuanya? Jelas ya? Jadi, yang dihafalkan itu rumusnya ini. Kakiku rata. K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini ya. Dengan K itu ada konstanta pembanding. Ke dalam fisika biasa kita sebut sebagai konstanta pembanding. N-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian muatan listrik ini satuannya kolom. Ya, ini kolom. Kalau pengen tahu satu elektron itu muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi kalau misalkan untuk satu kolom butuh berapa elektron, ya tinggal kamu bagi aja 1 dibagi nilainya ini. Berapa elektron? Ya kita coba ya. 1, kita coba 1 kita bagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke, hasilnya 6,25 kali 10 pangkat berapa ini? 18. Jadi kalau kita pakai ini ya, pakai ini yang kita ambil, maka dalam satu kolom itu berisi isinya itu sangat banyak sekali. 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Atau proton juga boleh. Ya. Tinggal plus satu kolom atau minus satu kolom untuk proton maupun elektron. Jadi kita sebut sebagai muatan saja ya. Muatan. Mas Ates, itu tadi yang kolom itu satuan apa? Satuannya muatan listrik. Jadi tadi kan kamu kan sudah tahu ya, pada atom itu inti atom, pada atom itu kan dalamnya ada inti atom sama kulit atom. Di inti atom kan ada proton plus neutron, kemudian di sekelilingnya ada elektron. Nah, proton ini punya muatan. Plus itu punya muatan. Muatannya berapa? Nah, muatannya itu nilainya ini tadi. Yang elektron juga punya muatan. Nah, muatan itu punya satuan. Jadi setiap besaran kan ada satuannya. Nah, besaran muatan listrik ini punya satuan namanya kolom. Sama kayak massa punya satuan kilogram, panjang punya satuan meter dan sebagainya. Jadi kolom itu adalah satuannya. Nah, gaya interaksi akibat muatan kita namakan sebagai gaya kolom atau gaya elektrostatika. Dalam hukum dinamakan hukum kolom atau hukum statika. Oke. Jelas dari sini? Kan hukum kolom? Jelas ya? Nanti interaksi yang kita gunakan ada banyak interaksi ya. Jadi ini contoh yang paling sederhana, yaitu interaksi adalah antara dua muatan. Ingat ini besarannya adalah besaran. Nah, berikutnya, udah habis. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang kedua.